Hai sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya Cici Bonatalia Sidaputra. Seperti di video saya sebelumnya, saya berjanji bahwa saya akan menjelaskan tentang apa sih yang harus dilakukan oleh penderita penyakit tidak menular tersebut di masa pandemi ini. Nah, saya bahas dulu ya tentang virus corona ini. Nah, virus corona atau COVID-19 yang saya minta sebut itu adalah salah satu virus baru yang menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Virus ini pertama ditemukan itu di Cina. Nah, virus ini satu keluarga loh dengan virus penyebab SARS dan penyebab SARS dan MERS. Nah, kita ketahui bahwa gejala-gejalanya itu tuh adalah yang pertama itu demam yang lebih daripada 38 derajat Celcius, kemudian batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian gangguan saluran pernapasan, dan juga letih dan lesu. Tidak ada loh batasan usia untuk jadi terserang penyakit COVID ini. Jadi semua harus jaga. Cuman ada beberapa, hanya saja ada beberapa yang rentan banget terhadap penyakit COVID ini, terutama usia lanjut dan orang-orang yang mempunyai penyakit PTM medis lain, atau penyakit PTM atau penyakit tidak menular seperti asma, hipertensi, DM, kemudian jantung dan lainnya. Untuk itu, saya akan membahas apa sih yang harus dilakukan oleh penderita penyakit tidak menular tersebut di masa pandemi. Maka dilakukan adalah di rumah aja. Karena kalau misalnya penderita penyakit tidak menular ini sangat rentan sekali dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi untuk itu, yang penderita PTM tersebut diharapkan di rumah saja. Yang kedua adalah minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter ya. Jadi bila minum obatnya pagi, siang, atau malam, jadi harus sesuai dengan anjuran dokter tersebut. Nah, saran saya baiknya simpanlah nomor dokter tempat Anda biasanya memeriksakan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memudahkan Anda untuk melakukan konsultasi. Jadi memang bila diperlukan hanya memperpanjang obat saja, maka akan memudahkan si pasien tidak melakukan aktivitas banyak di luar rumah. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, teman-teman ingat nggak sih bahwa sebelumnya itu saya bilang tuh kan di video saya sebelumnya itu adalah istirahat yang cukup. Nah, di sini mah istirahat yang cukup yang dimaksud adalah tidur sebanyak 6-8 jam dan kelola stres. Tujuannya adalah untuk menstabilkan tubuh, organ tubuh yang lainnya tetap beristirahat sesuai dengan seharusnya. Jaga physical distancing minimal 1,5-2 meter. Hindari kerumunan dan keramaian. Jadi untuk itulah, bila misalnya kita penderita penyakit tidak menular itu tuh harap menjaga jarak dengan orang lain, terutama tidak di kerumunan ataupun di keramaian. Kemudian yang kelima yang dilakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari. Nah, sebanyak 15-20 menit ya. Nah, di sini tuh kita baiknya itu berjemur tuh di jam 8 sampai jam 10 pagi saja. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah upayakan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik di sini itu minimal 30 menit per hari sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya sih lari kecil, kemudian berlari, kemudian menggerakkan seluruh anggota gerak tubuhnya, kemudian berjalan keliling rumah. Kalau saya sih suka menyarankan ke pasien-pasien itu tuh nggak perlu harus melakukan aktivitas yang berlebihan, tapi cukup saja melakukan aktivitas keliling rumah sebanyak 3-4 kali. Nah, itu sangat memudahkan penderita penyakit tidak menular, terutama yang lansia ya, di luar. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah rajin cuci tangan dengan sabun. Jadi yang sekarang itu cuci tangan dengan sabun dengan 6 langkah. 6 langkah itu tuh yang pertama itu kemudian kemudian sela-sela jari, kemudian mengunci, kemudian ibu jari, kiri dan kanan, ujung-ujung jari, kemudian bilas. Nah, itu yang harus dilakukan adalah 6 cara cuci tangan. Yang kedelapan itu adalah makan makanan sehat. Jadi di sini tuh kita harus menghindari
makanan-makanan yang terlalu tinggi garam, gula, dan lemak. Jadi normalnya itu kalau kita makan gula, garam, dan lemak, kita harus ingat bahwa gula itu 4 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, kalau lemak itu 3 sendok makan. Jangan lupa ya. Yang kesembilan itu tuh kalau batuk ataupun bersin harus tutup mulut. Caranya gimana sih? Kalau misalnya batuk atau bersin, kita boleh pakai masker atau pakai tisu. Tutup dan buang. Kalau misalnya kita tisunya harus dibuang ya, nggak boleh dipakai lagi ulang. Nah, atau menggunakan lengan batuk dan bersih. Kemudian cuci tangannya. Yang ke-10, stop merokok. Karena sebelumnya kan saya sudah bahas ya, faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular itu adalah salah satunya adalah merokok. Jadi saya harap yang sudah menyandang penderita penyakit tidak menular harus stop merokok. Itulah yang harus dilakukan oleh penderita penyakit tidak menular di masa-masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, sampai video ini dibuat, jumlah kasus yang ada di Indonesia itu adalah sebanyak 36.406 kasus jiwa, di mana tingkat kematian itu tuh sekitar 2.048 orang, kemudian yang sembuh itu sekitar 13.213 orang. Nah, untuk itu saya harapkan agar kita semua terhindar dari corona ini. Mari kita sama-sama untuk mencegah penyebaran virus tersebut dengan tetap menerapkan new normal yang sekarang sedang diterapkan, yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Untuk itu saya harap jika penderita penyakit tidak menular yang ada di rumah mengalami gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan di awal, gejala-gejala yang khas itu adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, lemah, letih, dan lesu, dan mengalami gejala tersebut, segeralah menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat. Baiklah, terima kasih untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya ya.